Inilah materi tentang persiapan komputer yang digunakan untuk trading. Ikuti acara ini sampai habis. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang persiapan komputer untuk trading yang materinya adalah kurang lebih seperti ini. Nah, untuk kira-kira 10 menit pertama, izinkanlah saya menjelaskan tentang potensinya option. Jadi begini, misalkan Anda ditanya, Anda ditanya pada saat pandemi COVID-19 ini, kira-kira Anda mau investasi atau melakukan usaha apa? Yang jelas banyak orang bilang saya mau bekerja dari rumah. Betul ya? Oke. Nah, terus bagaimana caranya jika saya mengharapkan dari modal 150 juta menjadi 2M dalam waktu 2 tahun? Nah, ini nyaris mustahil ya. Ini nyaris orang bilang susah. Oke. Nah, kemudian kalau saya ditanya, saya pilih mana? Forex, saham, option, atau yang lain? Nah, ada istilah work from home dan stay at home. Nah, ini hati-hati. Karena stay at home pastinya adalah keluar uang. Betul ya? Sedangkan work from home adalah mencari uang, dalam kurung secara online dari rumah. Nah, ini adalah contoh account trading option dari milik seseorang. Waktu itu accountnya diinjek sekitar 40.000 dolar di bulan Februari, awal Februari. Pada saat akhir Februari, account ini sudah bertumbuh menjadi sekitar 147.000. Jadi 40.000 menjadi 147.000 dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Atau profit sekitar 329% dalam waktu sekitar 1 bulan. Dari awal Februari sampai dengan akhir Februari. Nah, kabarnya akun ini di bulan Maret margin call. Ya, artinya akun ini mengalami kerugian di bulan Maret. Kemudian ada akun yang lain, ini diinjek awal Juli. Awal Juli diinjek kurang lebih 10.000 dolar. Ya. Kemudian di tanggal 8 atau kurang lebih hampir 10 hari kemudian, ya, itu akunnya sudah tumbuh menjadi sekitar 18.000. Artinya tumbuh 74% dalam waktu 2 minggu. Ya, oke. Jadi kalau saya ditanya, saya pilih forex, saham atau option. Jawaban saya saat ini adalah saya pilih option dengan alasan-alasan tadi. Ya. Nah, mengapa saya pilih option? Ya, untuk sementara ini saya masih menggunakan option. Karena di sini kelihatan bahwa modal yang dipakai adalah kecil. Ya, modalnya yaitu anggaplah 10.000 dolar dan saya menginginkan dari 10.000 itu bertumbuh menjadi 130.000 dolar dalam waktu 1 tahun atau bahkan bisa lebih. Artinya dengan modal kecil saya berpeluang untuk menjadi kaya dalam tanda kutip sekalipun dengan modal awal yang kecil. Nah, kemudian trading option itu dilakukan dengan memakai broker yang besar, broker yang bonafide, broker yang regulated, yang tidak pernah gagal tarik dana, di mana broker ini sudah go public di bursa Amerika. Kesimpulannya, mengapa saya memilih option? Karena saya butuh kecepatan, saya butuh besar, saya butuh potensi keuntungan yang besar dengan risiko yang kecil. Ya, nah ini adalah contoh-contoh dari hasil trade-nya. Anda nanti bisa lihat hasil trade ini melalui situs dewatrading.net. Nanti akan saya tunjukkan linknya di mana. Jadi kami ini sering memberikan sinyal contekan, ya. Sampai dengan hari ini sejak awal Juli itu sinyal sudah kami berikan 6 kali dari 6, 5 win, 1 loss. Mengalami loss di tanggal 13 Juli. Nah, kemudian kita sama-sama tahu bahwa dunia usaha itu sedang lesu ya, banyak yang nyatakan bangkrut. Oke. PHK ada di mana-mana. Bahkan jumlah PHK makin lama makin besar. Kemudian masih banyak mall atau toko yang sepi ya. Jangan harap bahwa daya beli akan kembali seperti semula dalam waktu singkat.
Nah, ini adalah daftar perusahaan yang menyatakan bangkrut di Amerika. Ini perusahaan-perusahaan besar, jumlahnya ribuan dan serem-serem jumlahnya. Kemudian juga banyak demo orang-orang yang tadinya tidak kerja, udah nggak tahan di rumah, tidak punya uang, mereka demo supaya dilakukan reopening. Jadi meminta toko-toko, pabrik, kantor dibuka kembali. Tetapi ironisnya, baru-baru ini justru ada banyak orang yang meminta reclosing, tutup lagi. Karena coronavirus ini masih eh, ada di mana-mana ya. Jadi Disneyland Hong Kong yang tadinya buka, kemudian beberapa hari kemudian kembali ditutup. Nah, ini terjadi juga di mana-mana. Sama, baik di Amerika, di Eropa juga ada yang buka, kemudian ada kembali yang ditutup ya. Nah, ini bikin bingung, bikin orang galau, bikin orang marah, bikin orang frustasi. Karena restoran yang tadinya sudah buka 1 minggu, diminta tutup lagi karena jumlah COVID-nya naik. Dan COVID ini mengakibatkan pengangguran terbesar sepanjang sejarah. 30 juta orang lebih menganggur hanya dalam waktu 6 minggu. Jadi kalau krisis sebelumnya itu perlu waktu lama untuk mengakibatkan pengangguran besar, tapi COVID ini mengakibatkan pengangguran lebih dari 30 juta orang di Amerika hanya dalam waktu 6 minggu saja. Nah, akhirnya banyak orang yang stres karena orang itu punya tagihan, punya beban kerjaan, punya tanggungan, bahkan ada beberapa orang yang tidak punya penghasilan atau gajinya nol. Nah, kemudian mengenai kapan ini selesai, banyak artikel termasuk Bill Gates sendiri bilang bahwa vaksin ini masih 18 bulan lagi, kurang lebih masih 1,5 tahun lagi. Jadi faktanya adalah masih lama ya. Bahkan vaksin itu mungkin baru diterima di tangan kita itu sekitar 1 tahun sampai 3 tahun lagi. Pastinya nanti akan terjadi perubahan gaya hidup mata pencaharian. Betul ya? Yang namanya social distancing, physical distancing, masih tetap dilakukan sampai beberapa lama lagi. Nah, kemudian pekerjaan, terutama kegiatan yang berkerumun dalam satu ruangan dengan banyak orang, ngeri loh. Ya, kegiatan seperti itu akan sangat sulit dilaksanakan karena baru-baru ini WHO mendeklar bahwa COVID ini juga menular secara airborne ya. Nah, nantinya ada sebagian orang yang akan sangat menderita dan ada sebagian orang yang akan sukses menjalaninya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang sukses menjalaninya. Oke? Nah, ini adalah daftar eh, perusahaan yang sedang membuat vaksin ya. Yang paling maju ini adalah Oxford, kemudian ada Sinopharm, ada Moderna dan lain-lain ya. Biasanya pengembangan vaksin itu butuh waktu 10 tahun, tetapi ini dikebut dalam kecepatan cahaya, diharapkan dalam tempo 12 bulan sudah tersedia di pasar. Ya, tapi itu kelihatannya banyak diragukan oleh para pakar. Nah, ada vaksin yang sudah approve, ya, yaitu dari CanSino, tetapi ini baru digunakan terbatas untuk militernya Cina, ya. Jadi secara umum ditemukannya vaksin itu masih lama, kira-kira masih sekitar kurang lebih ya, masih sekitar 1 sampai 1,5 tahun lagi. Belum lagi masalah produksi, belum lagi masalah distribusi, yaitu adalah masalah tersendiri. Oke, ya. Jadi akhirnya sebagian besar dari kita mungkin masih work from home. Hati-hati dengan stay at home, karena stay at home itu berbeda dengan work from home. Kalau stay at home pastinya keluar uang. Kalau work from home adalah mencari uang di mana secara online lewat internet ya, dari rumah. Oke. Jadi kalau saya ditanya, saya punya uang 10.000 nih, mau apa nih? Mau invest apa? Ya, saya pilih option. Ya. Nah, saya pilihnya option. Ya, jadi kalau investasi ini menurut saya harus dengan akal sehat. Strategi nomor 2 lah. Yang penting itu broker. Ya, kita harus gunakan broker yang bonafit, legal, resmi, yang diakui bank dan pemerintah. Dan kalau untuk saya adalah saya pilih yang sudah go public, paling tidak ranking 1 di Amerika. Bukan bandar, bukan money game, bukan MLM, dan broker ini tidak pernah gagal tarik dana. Kemudian barulah cari workshop, cari sinyal trading yang kalau bisa cari yang bergaransi uang kembali.
Ya, materinya lengkap dan mudah dihubungi. Cari guru atau tutor yang ikut bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada brokernya. Ya, ini penting. Nah, saya sementara ini menggunakan Interactive Broker di mana IB ini mendapatkan penghargaan ranking 1 selama 10 tahun berturut-turut. Ya, sampai dengan tahun 2020 ini mendapatkan penghargaan ranking 1 dari Baron 10 tahun berturut-turut. Ya. Nah, jadi IB ini bukan bandar, broker resmi, broker yang sudah go public, anggota dari SEC, FINRA, SIPC, CFTC, kantor cabangnya ada di mana-mana, di Kanada, Australia, UK, India, dan lain-lain. Dan broker ini selalu iklan di CNBC. Broker ini tidak pernah gagal tarik dana dan broker ini sudah puluhan tahun melayani klien internasional. Jadi pastinya saya nggak sembarangan milih broker. Karena apa? Karena uang saya di sana. Oke, ya kalau uang itu berkembang, itu kalau menjadi besar, susah ditarik, itu akan jadi masalah sendiri. Makanya saya tidak main-main untuk memilih broker. Jadi carilah broker yang bisa dipakai untuk jangka panjang. Ya. Nah ini hati-hati, waspada terhadap broker abal-abal. Masa pandemi ini banyak orang stay at home, kemudian surfing internet, banyak penawaran macam-macam, penawaran investasi A, penawaran investasi B. Ya, artikel ini ya saya ambil dari brokerforex.com. Yang isinya adalah kira-kira hati-hati, banyak akun yang palsu. Jadi akun-akun yang terutama menggunakan robot-robot. Ya, robot-robot itu akun itu mampu menginsert datanya sendiri dari dalam kurung merekayasa data harga supaya terlihat profit terus. Ya, biasanya guru-guru seperti ini atau orang-orang yang menawarkan seperti ini adalah dengan embel-embel money game dengan Ponzi scam. Ya. Contohnya adalah misalnya WS Pro, OWG, GHG, Samtrade, Fin 888. Ya, saya dengar ini ditawarkan oleh beberapa orang termasuk guru yang dulunya mengejarkan option. Ya, jadi hati-hati. Kemudian ada GCG yang sudah scam, ada Mia Fintech dan lain-lain. Jadi hati-hati. Di mana ciri-ciri mereka adalah rata-rata menggunakan broker yang nggak jelas, brokernya nggak umum, brokernya tidak terregulasi di Amerika, bahkan broker itu tidak go public di bursa Amerika. Hati-hati. Ya. Nah kemudian dengan robot, gimana Pak Tatang dengan robot? Robot yang jelas bukan mesin uang. Robot hanya merupakan alat bantu. Ya, tidak ada satu robot pun atau tidak ada satu indikator pun yang langgeng sepanjang masa. Robot hanya bisa bertahan dalam waktu tertentu, misalnya 3 hari, 1 bulan, bahkan kemudian berapa lama margin call atau robotnya masuk angin. Dan robot juga tergantung dari brokernya. Kalau brokernya nakal, ya robotnya juga nggak bisa kerja. Oke, termasuk copy trade. Ya, kita harus jelas ya dari mana asalnya. Kemudian faktanya broker. Broker itu banyak yang brengsek, tetapi juga ada yang bagus-bagus. Ya, jadi kalau Anda mau pakai broker, pakailah broker yang bagus, yang legal dan resmi. Jangan sampai terjebak join dengan broker yang brengsek. Please, jangan trading option binary. Pakailah broker yang bonafit. Nah, kalau untuk saya pilih broker yang sudah go public di bursa Amerika, saya pilih broker yang regulated, saya pilih broker yang tidak mengganggu ketika profit. Saya pilih broker yang tidak pernah gagal tarik dana. Nah, ini adalah contoh financial ORG yang ditawarkan oleh beberapa guru option, ya, ternyata akhirnya scam, ya. Jadi lucu juga kalau misalnya ada guru yang ngajarin forex atau option tetapi juga di dalamnya menawarkan money game. Ini sudah scam. Kemudian juga ada Mia Fintech, ini juga sudah scam, ya. Ini korbannya banyak. Oke. Kemudian juga ada MI1 dan saya nggak habis pikir mengapa kok guru itu nggak kapok-kapok ya itu memanfaatkan membernya untuk ikutan money game. Ya. Nah ini ada GCG Asia bawa lari duit orang banyak. Ini Barreskrim sedang usut penipuan modus investasi forex di GCG Asia. Oke. Nah kalau terjadi seperti ini, jika terjadi brokernya kabur, websitenya hilang, tidak bisa diakses lagi dan terindikasi terjadi penipuan, maka catat. Ya, salesnya, marketingnya, upline-nya, gurunya, siapapun itu yang mempromosikannya, laporkan polisi. Catat semua data HP orang-orang tersebut, laporkan ke polisi. Jangan mau ditipu. Oke? Ya. Nah, kemudian juga hati-hati dengan
akun demo sesat. Apa yang dimaksud dengan akun demo sesat? Akun demo sesat itu gini, kalau akun demonya profit tetapi mengapa pada saat real account kok malah loss? Padahal teknik tradingnya sama. Buat apa latihan mati-matian jika latihannya bukan merupakan jaminan sukses pada saat trading real malah kalah? Ya, jangan mau menggunakan akun demo kalau hasilnya berbeda dengan saat realnya. Nah, bagaimana dengan trading option? Kalau di option, Anda menggunakan paper trade win, menggunakan paper trade profit, saya guarantee real account-nya juga profit. Oke, saya ulangi, Anda bisa rekam omongan saya. Kalau di option menggunakan paper trade-nya profit, maka saya guarantee account real-nya juga profit. Makanya latihan dulu bagus-bagus di paper account. Oke, itulah option. Ya. Nah, hati-hati dengan account demo sesat tadi. Jadi pastinya yang paling utama adalah saya pilih dulu broker yang benar, yaitu broker yang bonafit, broker yang sudah go public di Bursa Amerika jika profit tidak diganggu, dan broker ini diharapkan bisa dipakai selama-lamanya. Ketika latihan paper trade profit, maka real trade-nya juga harus profit. Nah, kalau saya ditanya, pilih yang mana? Ya, saya pilih Forex, saham, atau option. option. Ya, saya pilihnya adalah pilih option. Ya, oke. Nah, ini adalah gambaran beberapa instrumen perbandingan deposito, properti, dan trading option. Ya. Nah, kalau misalnya saya punya uang $10.000, pengen berkembang menjadi berapa M, jadi dengan modal yang relatif kecil, saya pilihnya option. Ya. Nah, ini adalah ilustrasi S&P 500 ya, indeks S&P 500 dalam waktu 3 tahun. Nah, kalau di rata-rata, pertumbuhannya per tahunnya hanya 14%. Ya, per tahun kira-kira 14%. Indeks Dow Jones juga sama, kurang lebih 13%. Tidak dihitung bulan Maret. Kalau bulan Maretnya dihitung, ini jeblok. Jadi anggap saja bulan Maret ini nggak ada, bulan Maret 2020 yang ketika marketnya crash. Jadi pertumbuhan indeks Dow Jones dan indeks S&P kira-kira 13-14% per tahun. Apple bisa 55%, tetapi menemukan saham seperti ini sulit. Dan ini Apple sudah tinggi, hampir menyentuh 400. Apakah kita mau masuk lagi di situ? Ya, apakah bisa tumbuh sampai $600? Jawabannya belum tentu. Ya, karena ini lagi COVID. Kemudian Exxon. Kita pegang saham Exxon selama 3 tahun, malah minus 15% per tahun. Kemudian Coca-Cola. Coca-Cola itu bisa tumbuh 10% per tahun, tetapi sekarang ini balik asal. Jadi kita tunggu lama, ternyata dia setelah 3 tahun kembali asal. Ya, lalu bagaimana dengan option? Ya, saya pilih option karena ini pernah berkembang menjadi 300% dalam waktu 1 bulan. Walaupun bulan Maretnya adalah margin call. Kemudian ini 74% dalam waktu 2 minggu, awal bulan Juli ini. Ya, dan mudah-mudahan akunnya akan berkembang. Jadi kalau ditanya saya pilih saham, option, atau forex, saya pilihnya option. Nah, izinkanlah saya menunjukkan satu buah Excel. Ya, ini Anda bisa lihat Excelnya. Jadi katakanlah saya investasi di saham yang kurang lebih returnnya anggaplah 24% per tahun. Ya. Jadi kalau kita bagi 12 per bulannya itu 2%. Kalau per bulannya 2%, maka per minggunya anggaplah 0,5% ya. Nah, kalau saya invest $10.000 ya, $10.000 di mana profit seminggunya 0,5%, maka akun saya yang 10.000 akan menjadi 11.200 dalam waktu 6 bulan. Atau akun saya akan menjadi sekitar 12.900 dalam waktu 1 tahun. Ya, ini profit 1 tahun kurang lebih 20 sekian persen. Ini adalah rata-rata saham. Dan kalau saya ditanya seperti ini, saya masih mikir-mikir terus terang saja. Ya. Nah, kemudian bagaimana option? Ya, kalau sama-sama bisa margin call, sama-sama bisa rugi, lebih baik saya pilih yang bisa menghasilkan 10% per minggu. Anda lihat nih ya. Anda lihat, jangan kedip. Bagaimana bedanya? Yang tadi 0,5%, ini 10% per minggu. Nah, bedanya bumi dan langit.
Ya, 10 ribunya bisa berkembang menjadi 1.4 million dollar atau sekitar 20 M. 150 juta menjadi 20 M dalam waktu 1 tahun. Ya, Pak, ini pasti nggak? Tidak ada yang pasti. Ya, tapi mungkin. Ya, dan sudah pernah dibuktikan di akunnya. Ini lagi di kader. Ya, lagi di kader. Nah, kalau ditanya pilih yang mana? Kalau sama-sama bisa loss, katakanlah loss 50, loss 100% misalnya. Buat saya sendiri, saya pilih ini. Ya, karena apa? Ya, karena saya butuh kecepatan. Satu, faktor umur, sudah umur 50 lebih. Modalnya emangnya di belakangnya sumur minyak, modalnya nggak terbatas. Oke. Nah, kalau saya punya duit nganggur 5.000, 10.000 dolar, hanya punya 10.000 dolar yang nganggurnya, ya saya pakai ke sini. Ya, karena kalau pakai di tempat lain, brokernya nggak jelas, ketipu pula, nanti nggak bisa withdraw. Udah gitu returnnya juga tidak begitu menarik. Lebih baik saya dalam tanda kutip rodok spekulasi ke sini dengan join grup yang benar. Kemudian saya merintis supaya bagaimana caranya 10.000 bisa berkembang jauh lebih cepat. Oke, ya ini adalah ilustrasinya. Nah, kemudian video yang lebih lengkap sudah saya bikin. Jadi saya sudah upload di YouTube. Sebentar, saya akan tunjukkan videonya. Jadi Anda bisa browsing ke dewatrading.net ya. Kemudian nanti di bagian ini Anda bisa ada menu ya. Jadi dewatrading.net ada menu blog, kemudian akan tampil seperti ini. Di sini adalah situs untuk belajar option, ada yang belajar option gratis, yang gratisannya pun cukup lengkap. Saya yakin lebih lengkap dari yang berbayar tempat lain. Kemudian juga ada kelas option yang berbayar. Ya, Anda bisa cari yang kelas berbayar ini, nanti Anda bisa link melihat YouTube potensi profit trading option yang tadi saya tunjukin ya. Oke, nah di sini juga ada contoh-contoh hasil trading, contoh-contoh sinyal. Ya, jadi sementara ini rekornya dari awal Juli 6 kali trade, 5 win, 1 loss. Ya, itu saksinya puluhan orang di sana, ada banyak yang ikut join. Nah, ini sedang dirintis sebuah akun dinosaurus ya. Mudah-mudahan akhir tahun akun ini bisa menjadi akun monster ya. Sedang dirintis. Oke, kita akan buktikan nanti bahwa akun ini bisa tumbuh. Ya, jadi di sini ada banyak contoh-contoh trading, bukan hanya yang profit, jadi yang loss-nya pun kita publish. Tanggal 13 Juli loss ya, dan seterusnya. Oke. Ya, itulah sekilas info tentang potensi dari trading option. Anda bisa browsing, termasuk di sini ada jadwal kelas yang paling baru. Anda boleh tanya ya, boleh tanya kelas ini terus ada nggak garansinya, ada nggak yang money back guarantee dan seterusnya. Oke, saya tidak akan jauh ke sini karena topik hari ini adalah tentang persiapan komputer yang digunakan untuk trading ya. Oke. Nah, saya akan lanjut. Saya akan mulai dengan topik persiapan komputer yang digunakan untuk trading. Nah, ini penting karena ada beberapa orang yang mungkin eh, tidak begitu lengkap ya untuk mengetahui komputernya harus diapakan. Padahal komputer itu kan adalah kendaraan seperti taksi ya, yang digunakan cari uang setiap hari. Oke. Jadi saya akan mulai topik tentang persiapan komputer yang digunakan untuk trading ya. Nah, mula-mula Anda harus gunakan spek komputer yang benar. Minimal Intel Core i3 ke atas. Komputernya ini atau notebooknya nggak usah baru, tapi dalam kondisi sehat. RAM-nya minimal 8 GB. Dengan layar jangan terlalu kecil. Kira-kira 14 inci ke atas. Sisa hard disk itu minimal 50 GB ke atas. Dan usahakan ya, ini penting, mempunyai port USB 3.0. Ya, port USB 3.0. Nanti akan saya tunjukkan gunanya buat apa. Kemudian usahakan punya ketahanan baterai minimal 3 jam. Ya, oke. Nah, kemudian juga operating systemnya. Ya, jadi ada yang gunakan Windows 8, 81, dan Windows 10 yang 64 bit. Ini adalah contoh spesifikasi notebook yang saya pakai. Saya gunakan Windows 10 Pro
dengan RAM 16 GB. Ya, ini contohnya. Jadi kalau Anda ingin cari spek komputer yang dipakai, Anda silakan ketik di control panel, ketik sistem. Nanti akan ketemu kira-kira layar seperti ini. Ya, ketik sistem di control panel. Oke. Nah, kemudian juga tentang update. Windows ini doyan update, dan update ini makan bandwidth. Jadi, kalau sedang trading, matikan update-nya. Nah, Windows 10 ini untuk setting mematikan update itu tidak mudah. Nemuin supaya dia nggak update itu sulit ya dibandingkan dengan Windows 8. Lalu gimana Pak cara cari ketemu supaya saya ingin menghentikan sementara update-nya? Jadi Anda ketik setting, ya setting nih, menu setting, kemudian cari window update. Nanti akan ketemu. Di sini Anda bisa klik pause update-nya dan nanti Anda nentukan kira-kira update-nya mau diberhentikan sementara sampai tanggal berapa. Karena Windows itu update-nya gila-gilaan. Ratusan mega bahkan bisa giga. Ya, dan ini makan bandwidth, apalagi kalau misalnya kita sedang menggunakan mobile ya, artinya gunakan GSM. Ya, kuota 5 giga itu dalam hitungan 1-2 hari udah habis. Ya, kalau dia update terus. Hati-hati. Jadi Anda cari di bagian setting, kemudian cari update security. Ya, nanti akan ketemu window update tadi. Ya, kalau saya disable. Saya hanya gunakan update kadang-kadang saja karena saya tidak perlu update terus-terusan ya. Kemudian tentang email, security dan recovery. Banyak orang yang punya email tetapi dia tidak lengkap security-nya. Yang pertama, ya, email yang saya punya, saya pastinya gunakan two-step verification. Jadi ini dikenal dengan 2FA. Two factor authentication. Ya, jadi saya nyalakan ininya, on. Ya, nyalakan ininya ketika saya login email di komputer lain atau di tempat yang umum, misalnya di cafe atau di airport, itu saya akan diminta untuk memasukkan two-step authentication lewat handphone. Jadi ada security tambahan. Ya, ini contohnya. Jadi saya diminta untuk menginput selain username dan password, saya diminta untuk menginput kode tambahan yang lain. Ini menjadikan email Anda akan lebih aman. Oke? Ya. Nah, kemudian di Yahoo juga ada. Jadi saya menggunakan email Gmail. Tetapi di Yahoo pun ada ya verifikasi 2 langkah. Kunci keamanan. Jadi Anda harus punya keamanan 2 lapis. Oke. Nah, kemudian yang penting lagi yang lain adalah recovery. Jadi kadang-kadang ada orang yang emailnya passwordnya lupa. Nah, kalau passwordnya lupa, kita kontak Yahoo-nya gimana? Kita kontak Google-nya gimana kalau kita punya password lupa? Jadi email itu penting ya. Tolong email itu dilengkapi dengan keamanan 2 lapis ya. Oke. Ya. Lanjut. Nah, ini adalah Google. Ya, Google. Saya menggunakan authenticator dari Google ya untuk Android. Oke. Nah, juga email untuk recovery. Jadi email recovery-nya ada 2 macam. Bisa lewat handphone dan lewat email yang lain. Manakala passwordnya lupa atau misalnya kena hack, ya mungkin saja kan email kena hack. Oke, saya bisa recovery dengan cepat menggunakan handphone ataupun email yang lain. Ya, dan ini berlaku bukan hanya untuk account email, account Facebook, Twitter, yang lain-lain. Ya, jadi Anda harus gerak cepat manakala terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, kemudian juga tentang handphone. Handphone ini untuk Google Android ya, saya bisa cari jika ada handphone itu hilang. Tinggal saya klik find a lost device. Ya, ini hebat nih. Ya, jadi kita bisa menelepon handphone itu, jadi membunyikan ring, bahkan bisa melocate ya ada di mana. Kemudian kita bisa kirim pesan, bisa melock, mengunci handphone yang hilang tadi. Ya, jadi ketika Anda handphonenya hilang, Anda bisa mengunci, mencoba untuk menghubungi, logout, atau bahkan bisa erasing your device, bisa menghapus datanya yang ada di handphone itu. Bahkan yang hebatnya, kita bisa tahu lokasinya ada di mana. Dan bukan itu saja. Ya, bisa tahu ya bahwa handphone ini pernah dibawa kemana saja.
Ya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ini handphone pernah dibawa kemana-mana. Jadi kalau ya maaf kata Anda punya anak atau mungkin pasangan hidup pengen tahu handphonenya ada di mana saja, pegang aja data Google-nya ya. Nanti akan ketahuan tuh itu orang keliling kemana aja. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa bisa tahu ada di mana saja. Ya inilah fitur dari akun Google ya. Oke. Dan kemudian yang berikutnya adalah tentang Windows Start Button. Ya ini penting karena bagi mereka yang memakai Windows 8 dan Windows 10 itu sulit. Sulitnya apa? Karena Start Buttonnya nggak ada. Ya. Nah ini Anda bisa download program ini gratis ya. Eh, untuk sementara jika Anda merasa kesulitan downloadnya di mana, Anda bisa ke blog dewatrading.net ya, sudah saya sediakan. Jadi nanti begitu Anda pergi ke situs dewatrading blog.dewatrading.net ya, nanti bisa geser ke bawah ada ditemukan tabel video tutorial class option. Kira-kira tampilannya seperti ini. Nah, ini ada beberapa video yang bisa di-download untuk umum, gratis ya. Jadi di sini ada kumpulan ya aneka browser, manual book, kemudian ada juga aneka utility software. Nah ini Classic Shell, Likeshoot, Teracopy, PDF dan seterusnya. Ya ada banyak file-file yang bisa Anda download melalui situs ini, termasuk yang tadi. Ya saya lanjut dengan Classic Shell. PowerPoint-nya sebentar. Jadi Classic Shell itu penting ya, manakala kita perlu menambahkan tombol start. Ya, mengapa? Karena tombol start di Windows 10 dan Windows 8 itu nggak ada. Akhirnya kita mau akses program tertentu juga agak sulit ya. Oke. Nah, contohnya gini. Jadi kalau begitu kita sudah install Classic Shell, nanti akan muncul tombol start di kiri bawah. Dan ini akan jauh membuat nyaman, mempermudah kita untuk menavigasi, mengakses apa-apa yang ada di notebooknya kita. Ya, saya punya tombol start button ini dengan tombol ini, saya bisa akses tuh jauh lebih mudah, termasuk akses control panel tuh seperti ini. Ini adalah contohnya. Ya, coba kalau Anda tidak ada tombol start button di Windows-nya, itu akan merasa sangat kesulitan jika menemukan untuk setting mouse, setting speaker, ya program tertentu mau uninstall juga lebih susah dicari dibandingkan dengan menginstall tombol start ini. Oke, ya lanjut. Ini adalah contoh-contohnya. Ya. Nah kemudian ini yang penting juga, ketika Anda trading pastikan ya power option nya di turn off atau never sleep. Ya never sleep. Mengapa? Karena tradingnya itu ya kalau untuk option itu kadang-kadang kita pasang alert atau pasang alarm. Bagaimana bisa alarmnya bunyi kalau laptopnya mati? Laptop itu bisa tidur jika nggak disentuh sekian menit, karena ada timer sleep ya. Jadi tolong timer sleepnya dimatikan. Wah Pak, kalau gitu komputernya nyala terus dong? Nggak juga, nanti akan saya tunjukin pakai software tambahan yang lain, yang untuk mengatur powernya ya. Jadi ini adanya di control panel, ketik power option ya. Nanti akan ketemu di mana tolong bagian sleepnya dicentang atau dipilih never. Oke, supaya laptopnya hidup terus. Nah, kemudian trading itu menggunakan multi monitor. Saran saya menggunakan multi display ya. Jadi dengan menggunakan multi display dalam satu komputer itu lebih nyaman karena kita bisa melihat banyak chart dengan time frame yang berbeda-beda, termasuk melakukan aktivitas yang lain misalnya browsing ataupun eksekusi trading platform ya. Dan tidak perlu klik sana klik sini ganti-ganti layar karena layarnya banyak. Ya. Nah, ini adalah contohnya ya. Jadi usahakan Anda trading dengan monitor yang minimal 3. Usahakan 3. Satu laptop, satu komputer ya. Bisa beberapa monitor, bahkan bisa 8. Nah, mungkin ini ada foto orang yang belum ngerti bagaimana menggunakan multi monitor. Jadi dia trading dengan menggunakan
laptopnya banyak. Ya, yang dibanyakin laptopnya, bukan monitornya. Padahal yang dibanyakin harusnya monitornya saja. Cukup satu buah notebook saja menggunakan beberapa layar atau beberapa display. Ya, ini contohnya. Dan nanti akan saya tunjukkan alatnya. Nah, ini alatnya ini. Jadi Anda harus punya alat ini, USB hub 1 ke 4 misalnya, tapi pilih yang ori, karena banyak yang palsu. Yang orinya itu yang 3.0, yang speednya 3.0. Kalau speednya di bawah 3.0 atau dapat yang palsu, nanti resolusinya nggak bisa tinggi. Oke, dan notebooknya harus USB 3.0. Nah, ini adalah spesifikasi notebook yang di depan tadi saya sebutin. Port USB-nya harus yang 3.0. Ya, oke. Pak, yang 3.0 itu notebook yang baru apa notebook yang lama? Sejak 5 tahun yang lalu sudah ada 3.0, tapi pastikan notebook Anda, walaupun notebooknya yang lama atau sudah berumur 5 tahunan, ya, atau Anda beli notebook yang second, pastikan ada port USB yang 3.0. Oke, kemudian beli hub yang ori yang 3.0 juga. Ya, oke, kemudian beli alat seperti ini di Tokopedia banyak, harganya sudah murah nih, udah di bawah 100.000 ya, kira-kira mungkin 75.000 sudah dapat sekarang. Oke, colokannya begini, oke. Nah, kemudian nanti ada sisa HDMI juga bisa dimanfaatkan. Jadi intinya adalah kita menggunakan USB to VGA. Dari USB di-convert menjadi VGA, di mana VGA-nya di-connect ke layar komputer, di layar monitor ya. Oke. Nah, ini. Jadi ini 3, masing-masing itu bisa high resolution. Jadi resolusinya bisa tinggi, bisa di atas 1200 dan seterusnya. Ya, ini nyetingnya. Kalau misalnya di meja ada rak itu misalnya, Anda bisa susun mana yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Ya. Jadi bisa setting untuk resolusinya tinggi. Oke. Ya. Nah, ini contoh sebuah notebook. Ya, notebook ini saya yang testing sendiri menggunakan Asus ya waktu itu. Anda lihat tuh layarnya jadi 4 tambahannya, 5 termasuk laptopnya. Anda lihat tuh, 1, 2, 3, 4, 5 dengan yang ada di notebook. Nah, trading atau bekerja dengan multi monitor ini akan jauh lebih nyaman ya. Oke, jauh lebih nyaman. Nah, ini adalah PC ya, komputer PC diisi 8. Diisi 8 layar. Nah, ini. Oke. Ini saya coba sendiri dan berhasil. Sudah bisa. Jadi Anda bisa pasang itu card VGA banyak di dalam satu laptop, sepanjang cardnya ada yang kompatibel, kemudian slotnya masih ada yang kosong, kemudian bisa dihubungkan ke banyak monitor ya. Nanti kalau kerja atau trading dengan layar begini akan jauh lebih nyaman. Oke? Ya, ini contohnya. Jadi Anda bisa gunakan aneka chart di banyak monitor. Oke? Jelas ya. Nah, selanjutnya adalah VPN. Nah, banyak orang yang salah kaprah dengan VPN. Artinya, wah, nanti VPN kita kena hack. Aman nggak? Nah, justru pakai VPN itu lebih aman. Karena kita terlindungi dari hacker yang langsung. Jadi, apa fungsi VPN? VPN itu fungsinya adalah membuka situs yang diblokir. Contohnya misalnya kita ke China, ya dulu waktu saya ke China, nggak bisa akses WhatsApp, nggak bisa akses Gmail, tidak bisa akses Facebook, saya pakai VPN. Nah, begitu saya pakai VPN, saya bisa mengakses semuanya. Ya, jadi situs-situs yang tadinya diblokir kembali bisa diakses dengan VPN tadi. Dan kemudian juga melindungi protect your privacy. Jadi kalau Anda di tempat-tempat umum, misalnya di airport ya, dengan menggunakan VPN, itu kalau kena hack nih, ada orang yang nakal ingin mengakses laptopnya kita, nggak langsung ke laptopnya kita, tapi melalui server VPN dulu. Jadi lebih aman. Anda boleh googling, menggunakan VPN itu lebih aman, cuma memang lebih lelet. Nah, nanti akan saya tunjukkan beberapa macam VPN. Ya, dan VPN itu juga menyembunyikan kita punya IP address ya. Oke, jadi kalau saya dipilih, saya browsing di tempat umum ya, saya gunakan VPN.
Ya. Nah, VPN itu macam-macam, ada yang gratisan, ada yang berbayar. Ini contoh yang diambil dari situs Whiscash, ExpressVPN. Ini ada gratisannya, juga ada yang berbayar. Kalau yang gratisan itu lebih lemot ya. Ini contohnya, ya, macam-macam VPN. Nah, untuk sementara saya gunakan ini NordVPN. Jadi saya gunakan NordVPN. Saya tunjukin VPN-nya sebentar. VPN ini, ini saya memakai NordVPN ya yang berbayar. Jadi kalau nggak salah itu sekitar 3, sekian dolar per bulannya. Jadi begitu saya klik Singapura atau saya klik Jepang, nanti dia connect ke server Jepang dan selanjutnya saya bisa membuka situs yang tadinya diblokir, bisa dibuka dengan VPN dan menjadikan saya punya koneksi lebih aman. Dan jika saya menggunakan VPN yang berbayar, maka akses saya lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan VPN yang gratisan. Oke, ini adalah contoh beberapa VPN. Nah, ada VPN yang gratis yang lumayan, yang bisa di-install di dalam Google atau di-install di dalam Mozilla. Misalnya Urban VPN, Anda bisa googling, klik Urban VPN. Ya, mengapa VPN ini perlu? Karena kalau kita gunakan platform trading IB, Interactive Broker, untuk download TWS-nya, untuk download platformnya, harus gunakan VPN. Untuk open account-nya harus pakai VPN. Login ke websitenya pakai VPN. Nah, salah satu VPN yang gratis, yang lumayan lah, itu adalah Urban VPN. Ya, Anda bisa googling Urban VPN, kemudian bisa di-install ke dalam Google atau ke dalam Mozilla Firefox. Juga ada versi handphonenya, ya. Jadi ini ada yang versi di Android. Oke, ini Urban VPN, ya. Nah, contohnya misalnya saya memakai VPN, mula-mula IP-nya adalah Jakarta ya. IP-nya Jakarta, begitu VPN-nya hidup dan saya memilih server Singapura, begitu saya browsing, saya klik my IP address, IP address-nya saya berubah menjadi Singapura. Seolah-olah saya berada di Singapura. Ya. Jadi ini contohnya. Begitu saya klik Jepang, ya. Jadi saya gunakan NordVPN, saya klik Tokyo misalnya. Kemudian nanti yang tadinya IP-nya Jakarta berubah menjadi Tokyo. Dan otomatis situs-situs yang tadinya diblokir di Indonesia menjadi bisa diakses karena saya mengaksesnya seolah-olah dari Tokyo, dari Jepang. Ya, yang tadinya diblokir ada tulisan internet positif, tuh nantinya bisa dibuka. Jadi kan kalau tidak bisa akses kan tulisannya this site can be reached, ya, tidak ketemu itu situsnya atau bagaimana gitu kan. Nah, begitu menggunakan VPN itu situs-situs dari broker-broker besar yang tadinya terblokir menjadi bisa diakses. Ya, IB bisa diakses, TD Amerika bisa diakses, ya FXCM dan lain-lainnya. Oke, ini contohnya. Ya, ini adalah plan dari NordVPN. Saya memilih plan yang ini, 3, sekian dolar per bulan. Oke, ini juga bagus. Ini HMA, Hide My S. Dia bisa ganti-ganti IP per berapa menit, jadi IP-nya otomatis ganti-ganti. Ya, tapi dia lebih mahal dikit dibandingkan dengan NordVPN tadi. Ya, nah kemudian mengenai platform trading, apakah perlu menggunakan VPN pada saat mengakses platform trading TOS ataupun IB? Jawabannya nggak perlu. Ya, akan tetapi ketika saya menggunakan VPN, ternyata CNBC gratis yang ada di TOS diakses lebih mudah. Tentu saja VPN yang berbayar ya. Jadi saya gunakan VPN yang VPN yang berbayar, kemudian saya mendapatkan CNBC gratis dari TOS dan CNBC-nya diakses lebih lancar. Saya nggak tahu kenapa. Ya, jadi saya biasanya gunakan server yang ada di Singapura. Oke, itulah VPN ya. Kemudian trading platform ya. Bagaimana cara register dan download trading platform? Trading platform ini sementara saya gunakan Thinkorswim dan Interactive Broker. Ya, dan ketika saya download trading platform ya, baik dari TOS ataupun dari IB, saya nyalakan VPN-nya. Ya, jadi kalau kita ingin download versi terbaru dari TWS,
yang versi 979, sekian, itu akseslah ke menu interaktifbroker.com, ya, menu teknologi, nanti pilih TWS software, ya, pilih TWS software, kemudian nanti geser ke bawah. Nah, silakan download sesuai dengan operating system yang Anda pakai. Kalau saya pilih yang offline, yang ukurannya kira-kira 90 mega, bukan pilih hanya download installernya saja. Jadi saya mendownloadnya lengkap, ya. Dan ini perlu VPN untuk mendownloadnya. Oke. Nah, kemudian bagaimana tentang mendownload dan register Thinkorswim? Gampang. Ya, pergi ke situs TD Ameritrade, ya, kemudian cari, ya, halaman atau menu platform. Nanti di situ ada pilihan Thinkorswim, ya. Kemudian klik Thinkorswim. Nah, Anda bisa download Thinkorswim-nya sesuai dengan operating system yang dipakai. Termasuk di situ juga ada menu registernya. Oke, nah, untuk mempermudahnya, kami sudah sudah menyediakan di situs dewatrading.net link atau tombol, ya. Jadi kita bisa akses lewat blog, ya. Jadi tampilan blognya nanti seperti ini, blog.dewatrading.net. Kemudian nanti cari, ya, tabel video tutorial. Nah, ketika Anda akses tabel video tutorial ini, nanti akan tampil seperti ini, ya. Geser ke bawah, kemudian nanti ada Thinkorswim. Nah, ini adalah platform Thinkorswim yang bulan Mei 2020 Anda bisa download, ya, termasuk platform TWS, ya, Trader Workstation untuk IB Juni 2020. Nah, cara registernya, ya, mungkin ada yang bingung, Pak, registernya masukin username, bikin baru gimana? Tinggal klik saja ini register. Nanti klik register, akan dibawa ke situsnya untuk daftar, ya, untuk daftar akun Thinkorswim. Nah, ini, ya. Jadi registernya cukup mudah, tinggal klik register, Anda masukkan data-datanya, ya, dan jangan menggunakan email indonesia.co.id, jangan, nanti akan ditolak, ya. Gunakan email yang Gmail atau Yahoo yang lain. Oke. Ya, ini termasuk Anda bisa mendownload platform dari Thinkorswim-nya. Nah, cara meregisternya pun cukup mudah, cuma saya nggak ajarkan di sini. Ada di menu ini, belajar gratis option trading. Di sini ada banyak video tutorial, termasuk cara bagaimana meregister akun Thinkorswim, ya. Jadi di sini Anda bisa cari nanti bagaimana caranya membuat akun TOS. Oke. Ya, saya lanjut dulu dengan materi yang tadi. Bentar, PowerPoint-nya mana nih? Iya, saya lanjut, ya. Oke, ini platformnya, dan platform Thinkorswim ini bisa dipakai di mobile, ya, di Android atau di Apple, ya, handphone iPhone. Saya menggunakan handphone Android. Nah, tampilannya seperti ini, dan bisa melihat CNBC gratis di handphone ataupun di notebook, ya. Ini contoh tampilan dari Thinkorswim Mobile. Ada optionnya, bisa trading option di situ juga, bisa latihan, bisa lihat chart, ya. Oke. Nah, ini adalah contoh tadi menggunakan membuka akun TOS, ya, yang tadi saya sudah tunjukin. Oke, termasuk download TOS-nya, baik yang 32 bit ataupun yang 64 bit. Selanjutnya adalah mengenai internet security. Jadi tolong jangan kompromi dengan security, ya. Kalau di notebook Anda belum ada antivirus atau internet security, tolong Windows Defender-nya nyalakan, ya. Windows Defender dinyalakan. Nah, kalau sudah diinstal internet security, misalnya Kaspersky seperti notebook yang saya punya, itu nantinya firewall dan proteksinya akan diambil alih oleh Kaspersky, ya, diambil alih oleh Kaspersky. Saya gunakan Kaspersky, ya, murah, bagus,
Ya, menurut saya ringan. Ini adalah contoh tampilan dari Internet Security dari Kaspersky. Ya, dan Internet Security ini, Kaspersky ini bisa dibeli lewat toko online. Ya, dia ada tiga macam. Ada Internet Security, ada Total Security. Yang paling mahal ini Total Security. Tapi menurut saya sih Internet Security sudah cukup. Kalau di Total Security ini ada sandbox ya. Jadi dia ada semacam fitur yang melokalisasi ketika kita browsing di situs yang lebih beresiko, misalnya situs kasino atau situs-situs porno. Ya, saya nggak tahu hobi orang macam-macam. Nah, itu hati-hati karena banyak virusnya di situ. Alangkah baiknya kita gunakan fitur sandbox dari Total Security. Ya, ya, tapi saya gunakan Internet Security sudah cukup. Ya, karena saya nyaris tidak pernah berkunjung ke situs-situs seperti itu. Ya, oke, lanjut. Ini adalah tampilan dari Kaspersky. Sudah murah ya. Jadi hanya berapa ratus ribu saja untuk beberapa nomor serial atau beberapa PC. Ya, di Tokopedia Anda bisa temukan, nanti dia akan kirim nomor serialnya dan cara menginstalnya. Ya, jadi Anda bisa cari sendiri di Tokopedia atau di marketplace. Ya. Nah, kemudian ini penting. Ini adalah sleep timer. Nah, ini Anda bisa download. Cari Sleep Timer Ultimate. Ya, ini gunanya untuk eh, mengatur. Nah, ini saya tunjukin contohnya. Mengatur komputer Anda kapan akan mati. Matinya seperti apa? Di hibernate, di shutdown, ya, atau bagaimana gitu loh. Nah, ini dia. Bahkan bisa di restart. Ya, pada jam tertentu, pada tanggal ini jam tertentu. Pak, gunanya buat apa? Nah, tadi kan sudah saya tunjukin bahwa laptop itu jangan boleh dibiarkan sleep. Nah, kalau saya tanding option sampai jam 3 pagi, komputernya nyala terus ya. Nyala terus sampai jam 3 pagi. Sedangkan bangun tidurnya misalnya jam 8. Berarti kan dari jam 3 sampai jam 8, notebooknya nggak ngapa-ngapain, nyala juga dong. Enggak, notebooknya otomatis mati. Siapa yang mematikan? Yang mematikan ini, Sleep Timer Ultimate. Jadi saya bisa uh, nyeting tanggal berapa, jam berapa, dia hibernate. Ya, tinggal diklik start countdown tuh, nanti dia mulai hitung mundur. Ya, oke. Ini softwarenya bagus banget dan ringan. Pak, cara downloadnya di mana mendapatkan software ini? Software ini Anda bisa googling. Ya, ini agak susah carinya, tetapi sudah saya sediakan gratis ya melalui situs dewatrading.net ya. Sorry, ini bukan promo dewatrading.net ya, tapi saya hanya membantu Anda supaya lebih mudah mendapatkan softwarenya dan ini gratis. Jadi softwarenya itu kalau nggak salah di sini Anda bisa download. Ini berbentuk chip yang isinya macam-macam. Salah satu isinya adalah Sleep Timer versi 232. Jadi ada pada situs blog ya, di blog dewatrading.net, kemudian cari tabel video tutorial, nanti akan tampil seperti ini. Nanti akan ada button atau tombol, yaitu yang isinya adalah Classic Shell, kemudian ada Terakopi, termasuk Sleep Timer yang tadi. Oke, jadi Anda bisa download lewat situs dewatrading.net lewat halaman tadi. Oke, ya saya lanjut ya. Jadi ini bagus, programnya ringan. Ya, contoh tampilannya seperti ini. Oke, pemakainya juga gampang. Dengan beberapa kali latihan Anda akan mudah paham. Oke, nah kemudian Like Shoot. Ini untuk screen capture. Jadi software ini kecil ya. Itu contoh, saya melakukan capture dan saya bisa tambah panah, saya bisa tambah kotak gitu ya. Kemudian saya bisa kopikan, ya saya bisa kirimkan lewat WhatsApp web. Ya, ini gratis, ada untuk Windows dan Macintosh. Simbolnya atau gambarnya adalah gambar daun. Ya, ini Like Shoot. Ya, jadi nanti di sebelah kanan bawah di laptop Anda akan ada icon
simbolnya down, ya. Kemudian yang berikutnya adalah WinRAR WinZip untuk mengkompres dan mendekompresi file, ya. Ini berbayar, tapi kalau cari di googling ada banyak yang gratisannya, yang baik WinRAR ataupun WinZip. Kemudian PDF Reader, ini gratis. Saya menggunakan PDF Reader dari Adobe, ya. Tapi McAfee-nya, waktu saya download di McAfee-nya saya tidak mau pakai karena di dalam laptop saya sudah ada antivirus atau internet security dari Kaspersky. Ya, jadi saya menggunakan Adobe Reader untuk membuka file PDF. Java juga penting, tolong diinstal Java-nya. Ini gratis, ya. Jadi bisa download lewat java.com. Ya, dan kemudian remote software, ya. Manakala ada orang yang memerlukan bantuan kami lewat jarak jauh, bisa install TeamViewer, nanti bagikan kepada kami ID dan passwordnya. Kami bisa mengakses laptop Anda dari jarak jauh. Ya. Dan yang terakhir adalah software Zoom. Ya, Zoom ini bagus, ringan, dan menurut saya paling bagus untuk software webinar. Oke, ya. Jadi itulah apa-apa yang harus Anda punya pada laptop Anda. Ya, jadi laptop itu tidak perlu baru, tetapi yang begitu-begitu Anda harus punya, ya. Terutama multi monitor yang tadi sudah saya tunjukin di bagian depan, ya. Jadi bagi mereka yang belum menggunakan multi monitor, sebaiknya mulailah memikirkan bagaimana supaya Anda bisa trading atau bisa bekerja dengan banyak monitor, ya, seperti ini. Oke, ya. Dan sebagai penutup dari acara ini, misalkan ada orang yang bertanya kepada saya, ya, untuk sementara ini, Pak Tatang, pilih apa nih? Ya, pilih forex, saham, atau option. Ya. Nah, untuk sementara ini, jawaban saya adalah saya memilih option. Ya, jadi kalau ada yang tanya forex, saham atau option, sementara saya pilih option. Mengapa? Karena sudah pernah terbukti, ya, potensinya luar biasa. Ya, bukannya nggak pernah. Ini bukan rekayasa. Jadi waktu itu 1 bulan bisa profit ratusan persen, termasuk yang baru-baru ini. Ya, ini bulan Juli. Ya, tapi nggak usahlah 74% dalam waktu 2 minggu. Anggaplah, ya, 8% per minggu. Ya, kalau misalnya per minggunya 8%, maka akun saya akan berkembang menjadi 6 kali lipat dalam waktu setengah tahun. Ya, oke. Jadi kalau option ini saya nggak mau profit kecil, pengennya rada gede, supaya modalnya kecil, karena tidak banyak orang yang punya modal 200 ribu dolar. Kalau 10 ribu dolar masuk akal. Pak, ini pasti tidak. Ya, maksudnya kalaupun loss, ya lossnya 10 ribu. Gitu loh. Ya, kalau sama-sama bisa margin call, saya pilih option, jangan pilih invest di broker yang nggak jelas. Nomor satunya bukan strategi, bukan optionnya. Nomor satunya adalah wadahnya dulu. Ya, oke. Nah, kemudian bagaimana dengan saham? Ya, bagaimana dengan instrumen yang lain? Yang jelas jangan main money game, kan? Kalau misalnya saham bertumbuh kira-kira rata-rata 20% setiap tahun, atau, ya, sebulannya katakanlah hanya 2%, atau per minggunya hanya 0,5%. Ya, Anda lihat nih, saya isi di sini 0,5. Jadi 0,5% per minggu. Maka 1 tahun kemudian, yang 10 ribunya berkembang menjadi kira-kira 12 ribu sekian. Jadi profit anggaplah 25%. Ya, ini. Ya, tapi kalau untuk diversifikasi boleh. Ya, jadi Anda punya uang lebih, Anda diversifikasi ke instrumen yang lain. Itu bebas. Ya, bebas. Oke. Nah, tapi kalau misalnya duitnya cekak, pas-pasan, ya, hanya punya
katakanlah 10.000 dolar, ya, yang free money-nya, ya saya pilih ini. Harapan saya punya standar, ya, untuk ke depan 10% per minggu. Kalau 10% per minggu, ya, jadi ini dana yang digunakan untuk trading. Sebetulnya kalau 10.000 dolar itu berarti di dalam account ada kira-kira 15.000. Ya, itu money management yang saya tidak eh, sampaikan di sini. Ya, karena setiap strategi beda-beda. Anggaplah di dalam ada 15.000, tapi yang digunakan untuk trading adalah 10.000 dolar. Nah, yang digunakan trading 10.000 dolarnya, buat saya, harapan saya 10% per minggu. Kalau 10% per minggu, maka dalam waktu 6 bulan, itu bisa menghasilkan kira-kira 10 kali lipatnya, yaitu hampir 100.000 dolar. Ya, dalam setahun kalau digulung-gulung mah gila, jumlahnya hampir 20 M. Oke. Ya, jadi ini adalah materi acara hari ini. Dan kemudian nanti kami juga ada acara selanjutnya yang tidak kalah penting. Ya, ini penting. Saya katakan penting, maaf ini bukan promo. Jadi di dalam situs dewatrading.net nanti ada menu jadwal kelas option. Ya, Anda bisa klik ini. Nah, di situ nanti ada jadwal hari Minggu kalau nggak salah. Ya, kita geser ke bawah. Nah, ini juga berlaku untuk umum, gratis. Ya, yaitu Minggu jam 10.30. Ya, linknya sama. Jadi linknya menggunakan yang link Anda dapat kemarin, yaitu tentang option exercise, option assignment. Ya, ada banyak guru yang tidak paham ini, bagaimana menghandlenya. Ya, Anda pernah belajar option, tapi bagaimana handle ketika terjadi exercise atau assignment? Minggu jam 10.30 pagi. Ya, dengan link atau Zoom ID yang sama yang seperti Anda terima kemarin. Oke? Ya, jadi itulah acara saya hari ini. Dan sebelumnya saya mohon maaf jika ada kekurangan. Dan bagi mereka yang ingin ikut acara ini, silakan kunjungi lagi, ya, dengan ID yang pernah kami berikan, yaitu ini. ID-nya adalah di sini dengan password yang sama seperti yang Anda terima kemarin. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Tatang Surya undur diri. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa.